Dalam perjalanan pertama di Tanah Rencong, saya menjelajahi berbagai tempat yang menjadi saksi sejarah. Dari kejayaan, keruntuhan, dan kebangkitan Banda Aceh, kota Serambi Mekah. Indah sekali pemirsa dari atas ini, keren. Makasih Bang. Dan empingnya, nggak lupa, khas Aceh juga. Pemirsa, saya berani bilang ini salah satu mie Aceh terenak yang pernah saya coba karena rasanya khas dan sangat penuh dengan rempah. Lihat nih, bumbunya pekat, enak sekali. Bicara tentang Nanggro Aceh Darussalam, kota Banda Aceh adalah cikal bakalnya pemirsa. Kota Bandar Aceh atau Kuta Raja ini sudah berumur lebih dari 800 tahun. Disinilah asal mula salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Berdiri pada abad ke-14, Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada sebelumnya. Pengaruh agama dan kebudayaan Islam sangat besar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Agama Islam sudah diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9. Selain menjadi pusat perdagangan maritim, ibu kota Banda Aceh bahkan pernah menjadi pusat peradaban Islam di Asia Tenggara pada masa kesultanan. Tidak heran, berbagai situs peninggalan sejarah ada di setiap sudut kota yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera ini. Nilai sejarah yang besar dari kota Banda Aceh begitu menarik bagi saya. Berkunjung ke Banda Aceh sama artinya dengan berwisata ke berbagai situs cagar budaya yang ada di sini. Mengenal lebih dekat kota Islam tertua di Asia Tenggara ini lewat memori sejarah yang masih terawat hingga sekarang. Iya pemirsa, tempat pertama yang saya kunjungi saat di Banda Aceh tentu adalah ikon utama kota ini. Masjid Raya Baitur Rahman. Berada di pusat kota, situs bersejarah ini merupakan simbol agama, budaya, dan perjuangan masyarakat Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman telah ada sejak era emas Kesultanan Aceh. Begitu kagumnya saya akan keindahan Masjid Raya ini pemirsa. Namun pemirsa tahu tidak, di balik kemegahannya tersimpan cerita sejarah yang panjang. Pertama kali dibangun di masa Kesultanan Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman telah melewati berbagai fase.
mulai dari tragedi pembakaran oleh kolonial Belanda tahun 1873 hingga hantaman tsunami di tahun 2004. Sebuah keajaiban. Ketika bencana tsunami, Masjid Raya Baitur Rahman tetap berdiri tegak. Banyak warga yang berlindung saat dan pasca bencana. Bergaya arsitektur Timur Tengah, bangunan masjid yang baru dirancang oleh Gerrit Bruins, arsitek asal Belanda. Ia dibantu seorang letnan dari Tiongkok, Li Asi, sebagai kontraktor. Sejak 1936, Masjid Raya Baitur Rahman mengalami beberapa kali perluasan dan bisa menampung sekitar 24.000 jemaah. Saat ini, Masjid Raya Baitur Rahman memiliki 7 kubah dan 8 minaret, termasuk yang tertinggi di Banda Aceh. Pak, saya penasaran juga bagaimana pemerintah pengelolaan ya Pak, pengelolaan Masjid Baitur Rahman ini, karena saya lihat juga kalau saya lihat di foto-foto dulu Pak, dulu kan belum ada marble-nya nih Pak. Berarti kan perkembangannya untuk menjaga ini tetap lestari kan ada nih dari pemerintah, seperti apa Pak? Dikarenakan Masjid Raya ini ada UPTD pengelola Masjid Raya di bawah Dinas Islam. Jadi memiliki tugas untuk mengelola, memelihara terkait dengan infrastruktur yang ada di Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Dari perawatannya, kemudian dari kebersihannya. Karena di sini payung yang berkembang itu ada 12 unit. 12 unit. Kalau jadwal pengembangnya payungnya itu di hari Jumat. Saat sholat Jumat. Salat Jumat itu akan mengembang 12 payung. Tapi kalau hari biasa kita siapkan jadwalnya sisi kanan 3, sisi kiri 3. Kemudian kita ada basement. Basement itu dapat menampung kendaraan jamaah yang berkunjung ke Masjid Raya, apakah untuk melaksanakan ibadah ataupun berwisata religi di Masjid Raya. Itu ada basement khusus ke roda 4, kemudian basement untuk khusus ke roda 2. Alhamdulillah di sini jamaahnya terlayani dengan baik. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya Pak. Setelah ini saya mau lanjut lagi keliling ke objek-objek wisata di Banda Aceh Pak. Mungkin di menara utama kita bisa melihat kondisi sebenarnya. Iya. Saya mau naik ke menara Kak, di sini ya. Pemirsa, yuk kita naik ke menara dan dari sana kita bisa lihat seperti apa keindahan Masjid Baitur Rahman. Naik lift ya. Yuk. Lantai 6 pemirsa. Indah sekali pemirsa dari atas ini, keren. Puas mengagumi kemegahan salah satu ikon kota Banda Aceh, saya melanjutkan wisata ini dengan berkunjung ke landmark kedua setelah Masjid Raya Baitur Rahman, Museum Tsunami.
Didesain oleh Ridwan Kamil, museum ini dibangun sebagai monumen untuk mengenang kejadian dahsyat tsunami yang meluluh lantahkan Aceh tahun 2004 lalu. Dari atas, bentuk museum ini tampak seperti perahu lengkap dengan cerobong asap. Saat masuk ke dalam, bangunan ini mempunyai konsep seperti rumah tradisional Aceh dengan tiang kokoh yang menjadi penopang. Pada interiornya, dibangun tembok yang berkelok dan penuh relief geometrik peta Aceh. Makasih Bang. Ridwan Kamil mendesain Museum Tsunami dengan 2 tujuan, yaitu untuk mengenang dan mendidik. Ruangan pertama yang saya masuki merupakan sebuah lorong dengan lampu redup yang bagian kiri kanannya mengalir air. Ruangan ini menggambarkan gemuruh tsunami. Saya bisa merasakan suasana kelam saat melintasi lorong ini, pemirsa. Keluar dari lorong, saya menuju sumur doa. Berada di ruangan ini, saya diliputi haru. Dinding ruangan dipenuhi oleh nama-nama korban tsunami yang tewas pada peristiwa bencana tersebut. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min. Selain itu, ada berbagai ruangan yang dirancang untuk tujuan edukasi. Ruang-ruang pameran dihadirkan untuk memberi pengetahuan tentang alam dan cara merawatnya. Hampir 20 tahun lamanya sejak tsunami terjadi, salah satu bencana terburuk sepanjang masa. Tidak hanya menghancurkan Aceh, namun juga negara-negara tetangga di Asia. Berkunjung ke Museum Tsunami membuat saya menyadari betapa berharganya kehidupan. Juga membuat saya semakin kagum akan semangat masyarakat Aceh yang kini telah bangkit dari keterpurukan. Pemirsa, sepertinya tidak cukup sehari bagi saya untuk menjelajahi situs-situs bersejarah di kota Banda Aceh. Sulit untuk memilih tempat mana yang wajib saya kunjungi terlebih dahulu. Sambil berkeliling menikmati kota Banda Aceh dengan bus Kutaraja, sebuah tempat menarik perhatian saya. Dari pinggir jalan, bangunannya memang terlihat mencolok, pemirsa. Begitu masuk, saya begitu terpikat dengan keindahan Taman Sari Gunongan. Ada cerita romantis di balik terbentuknya gunungan, yang secara harfiah diartikan sebagai Gunung Tiruan ini, pemirsa. Ya, bisa dibilang mirip seperti kisah Taj Mahal. Kabarnya, gunungan dibangun sebagai tanda cinta. Bukti cinta Sultan Iskandar Muda kepada permaisurinya, Putropang. Bernama asli Putri Kamalia, Putropang rindu dengan kampung halamannya, negeri Pahang di Malaysia. Sang Sultan akhirnya membangun gunungan dan Taman Putropang untuk menghibur sang kekasih. Tinggi gunungan mencapai 10 meter. Dari atas terlihat seperti bunga yang sedang mekar, pemirsa. Nah, bangunan yang ada di samping gunungan adalah kandang atau makam. Kandang ini merupakan makam Sultan Iskandar Thani, menantu Sultan Iskandar Muda yang memerintah Kesultanan Aceh setelah masa pemerintahan mertuanya usai.
Tidak jauh dari Gunungan, Museum Aceh berada di Jalan Sultan Mahmud Syah. Bagi pemirsa pecinta sejarah, tempat ini tidak boleh pemirsa lewatkan ketika berkunjung ke kota Banda Aceh. Cukup membayar Rp3.000, kita dapat menggali sejarah Aceh di museum ini. Tercatat, Museum Aceh memiliki lebih dari 5.000 koleksi benda sejarah dan budaya. Mulai dari manuskrip kuno, foto sejarah, berbagai jenis perkakas dan peralatan rumah tangga, serta senjata dan pakaian tradisional. Berbagai koleksi ini menggambarkan jejak sejarah, peradaban dan kekayaan budaya, tradisi, serta warisan pusaka Aceh dari masa ke masa. Sejak zaman prasejarah, masa Kesultanan Aceh, hingga masa pemerintahan kolonial Belanda. Berusia lebih dari 100 tahun, Museum Aceh merupakan salah satu museum tertua di Indonesia, pemirsa. Pada masa awal didirikan tahun 1915, bangunan Museum Aceh masih berupa Rumah Aceh yang berbentuk seperti rumah panggung. Keberadaan Rumah Aceh masih dipertahankan dalam area museum hingga saat ini. Sebagian besar koleksi Museum Aceh merupakan milik F.W. Stameshaus, kurator pertama yang pada akhirnya juga menjabat sebagai Kepala Museum Aceh pertama. Banyak juga yang merupakan benda pusaka dari pembesar Aceh. Setahun sebelum diresmikan menjadi museum, tepatnya pada 1914, koleksi Museum Aceh dipamerkan dalam acara Pameran Kolonial di Semarang. Saya bertemu dan berbincang dengan Pak Yudi Andika, Kepala Seksi Permusiuman dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh. Pak Yudi bercerita kepada saya bahwa situs-situs cagar budaya Kota Banda Aceh merupakan potensi besar yang harus dilestarikan untuk memajukan pariwisata di Tanah Rencong. Saya lihat sekarang memang lagi berkembangnya ya Pak pariwisata gitu di Aceh dan Banda Aceh khususnya gitu. Apalagi yang mau dilakukan Pak kalau dari pemerintah seperti apa untuk kembali menggiatkan ini ke depan? Nah, setiap pemerintahan bersinergis saling merawat dan melestarikan situs cagar budaya yang ada, mulai dari kebersihannya, keamanan, dan ketertiban yang ada di situs tadi, didukung oleh peran serta masyarakat yang sudah memahami bagaimana sebuah situs harus dijaga dan dilestarikan dengan feedback atau keuntungan bagi masyarakat ketika mereka merawatnya adalah kedatangan para peziarah atau pengunjung dari Aceh sendiri ataupun dari luar Aceh yang mendatangkan yang mungkin pemasukan bagi mereka. Makanya pemerintah terus menggalakkan dan mensosialisasikan ke masyarakat untuk menjaga dan melestarikan situs demi kepentingan kita bersama. Selain istimewa secara tata kebijakan dan pemerintahan, hal lain yang istimewa dari kota Serambi Mekah adalah kulinernya. Saya ingin menutup hari ini dengan menyantap masakan khas Aceh. Nah, kuliner yang satu ini begitu populer pemirsa. Ada di berbagai daerah di Indonesia. Di kota Medan saya pun sering menyantapnya. Tetapi sensasinya tentu beda mencicipi mie Aceh di kampung asalnya. Bang, aku mau pesan mie Aceh spesial. Oke, siap. Ya. Makasih Bentar, Bang. Kak, ya. Ya, makasih.
Biasanya mie Aceh disajikan dalam 3 jenis, mie Aceh goreng, mie Aceh kuah, dan mie Aceh goreng basah. Bumbu utamanya adalah cabai merah, kunyit, jintan, kapulaga, merica, dan bawang putih. Munculnya kuliner yang satu ini tidak lepas dari pengaruh budaya asing maupun budaya lokal Aceh sendiri. Iya pemirsa, sebagai pintu gerbang jalur perdagangan pada masa lampau, kota Banda Aceh banyak disinggahi oleh pedagang asing, mulai dari Cina, Arab, Turki, dan India. Kombinasi kuah kental serta rempah yang kuat dipengaruhi oleh masakan India. Mie merupakan kuliner khas Tionghoa, sementara bahan pelengkap lain berasal dari Aceh. Perpaduan budaya ini akhirnya melahirkan mie Aceh sebagai kuliner khas kota Banda Aceh. Mie goreng spesial. Terima kasih Bang. Ini ada bumbu spesialnya. Dan empingnya ya, Ini nggak emping. kelupaan empingnya Bang. Makasih Bang. Taburan bawang goreng, acar, dan emping memperkaya rasa mie Aceh ini, menggoyang lidah saya dengan sempurna. Kita cobain. Dan empingnya, nggak lupa, khas Aceh juga. Pemirsa, saya berani bilang ini salah satu mie Aceh terenak yang pernah saya coba karena rasanya khas dan sangat penuh dengan rempah. Lihat nih, bumbunya pekat, enak sekali. Mie Aceh yang satu ini memang berani bumbu pemirsa. Jika pemirsa seperti saya yang gemar masakan kaya rempah, sajian ini tidak boleh pemirsa lewatkan ketika berkunjung ke kota Banda Aceh. Terima kasih sudah menemani saya menjelajahi kota Banda Aceh seharian ini pemirsa. Pertama kali menginjakkan kaki di kota Serambi Mekah, saya langsung merasakan kehangatan kota dan kebaikan hati masyarakatnya. Meskipun belum semua tempat bersejarah saya kunjungi, namun dari perjalanan ini saya melihat bahwa peradaban sebelumnya telah melahirkan kota Banda Aceh yang kokoh seperti saat ini. Sebuah kota Islam yang indah dengan kebudayaan masyarakat Aceh yang masih lestari.